إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah, a'azakumullah. Masalah jahiliyah yang kelima yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah iqtida' bil 'alim al-fasiq atau al-'abid al-jahil. Kebiasaan masyarakat jahiliyah, masyarakat di zaman kebodohan sebelum datangnya Islam kepada mereka hanya mengikuti tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh. Padahal kalaupun dia punya ilmu, ternyata orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, alias ulama su. Kalaupun ahli ibadah, ternyata ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Perhatikan dua golongan ini. Dua golongan yang biasa diikuti oleh masyarakat jahiliyah. Yang pertama, al-alimul fasik. Alimul fasik adalah orang yang berilmu tapi fasik. Orang yang berilmu, punya ilmu, tetapi ulama usu, ulama yang jelek. Seperti tokoh-tokoh Yahudi. Di zaman masyarakat jahiliyah sudah ada tokoh-tokoh Yahudi. Ada pendeta-pendeta Yahudi. Mereka punya ilmu. Mereka mengerti Taurat. Mereka pernah mendengar ucapan-ucapan Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula pendeta-pendeta Nasrani. Saat itu ada. Tetapi mereka yang memiliki ilmu tersebut bukan orang-orang saleh. Tokoh-tokoh Yahudi yang mengerti Taurat, mengerti ucapan Musa alaihissalam, ternyata adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. yakni biasa menjual ayat, menjual fatwa. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, asal bayarannya cukup, asal harganya dipenuhi. Ini yang ada pada saat itu. Tokoh-tokoh Yahudi yang dianggap atau yang keadaannya alim fasik, berilmu tapi fasik, ulama usul. Atau model kedua yang diikuti masyarakat jahiliyah, yaitu al-abid al-jahil. Al-abid al-jahil biasanya orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani mereka mengada-adakan kebiasaan bid'ah yang disebutkan dalam Quran dengan istilah rahbaniyah. Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha' wajhillah. Rahbaniyah, kependetaan, kerahiban yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Kerahiban, kependetaan
yang mereka ada-adakan dengan kebid'ahan, maka katabnaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan kepada mereka, kata Allah. Allah tidak pernah memerintahkan kepada kaum Nasrani untuk mengerjakan rahbaniyah. Nabinya, Nabi Isa alaihissalam juga tidak pernah mengajarkan kepada mereka rahbaniyah, tapi mereka sendiri yang mengada-adakan rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? yakni sifat kependetaan yang tidak mau bergaul dengan manusia, menyembunyi di gua-gua, mengurung diri di mihrab-mihrab, dan kemudian mereka tidak mau makan makanan tertentu. Ada yang tidak mau makan daging, ada yang tidak mau makan makanan makhluk-makhluk hidup, hanya pepohonan dan daun-daunan. Ada di antara mereka yang mengembara tanpa tujuan, pokoknya mengembara terus. Ini semua adalah rahbaniyah yang diada-adakan oleh mereka secara bid'ah. Berarti kalau dilihat dari rajinnya mereka ibadah, rajin. Mereka bahkan terus-menerus ibadah, terus-menerus, bahkan tidak memikirkan dunia sama sekali. Hanya mengurung diri di mihrab-mihrabnya, di tempat ibadahnya, berzikir, beribadah sampai mati. Tapi sayang, mereka yang rajin-rajin beribadah ini ternyata tanpa ilmu, ternyata jahil. Akhirnya mereka beribadahnya dengan kebodohan. Akhirnya mengada-adakan rahbaniyah kependetaan tadi, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang abid tapi jahil, beribadah tapi dengan kebodohan, sehingga ibadahnya ibadah yang salah, caranya cara yang salah, modelnya model yang bid'ah. Ini abid tapi jahil. Ketika masyarakat jahiliyah, sebelum datangnya Rasulullah pada mereka, sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diikuti oleh musyrikin? Siapa yang diikuti oleh orang-orang musyrikin Arab ketika itu? Tidak ada lain kecuali dua model manusia tadi. Tidak ada lain kecuali dua model tokoh tadi. Tokoh ahli ilmu tapi fasik, atau tokoh ahli ibadah tapi bodoh. Tokoh Yahudi atau tokoh Nasrani. Ini keadaan mereka. Makanya ketika datang Rasulullah mengajarkan pada mereka tauhid la ilaha illallah, apa yang dilakukan oleh musyrikin? Berduyun-duyun datang ke Madinah, menemui jibti wa taghut, menemui tokoh Yahudi, menemui pendeta Yahudi, dan menanyakan bagaimana berita tentang Nabi yang akan datang. Apakah betul seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya karena mereka orang-orang musyrikin menganggap bahwa tokoh Yahudi adalah ahli ilmu, ulama, mereka tanyanya kepada Yahudi. Padahal Yahudi, tokoh-tokohnya ketika itu adalah seorang yang alim fasik, punya ilmu tapi fasik. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, dan mereka dalam keadaan melemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka melemparkan kitab mereka, Taurat mereka di belakang punggung mereka. Sehingga ketika ditanya, apa jawabannya? Antum ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian wahai musyrikin Arab lebih mendapat petunjuk daripada Muhammad SAW dan pengikutnya. Ini jawaban pendeta Yahudi tadi. Kan kurang jelas. Padahal dalam Taurat mereka ada disebutkan akan datang Nabi yang namanya Muhammad, Ahmad Muhammad. Ciri-cirinya ada, jelas gamblang. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Tetapi ketika ditanya oleh musyrikin Arab, apakah betul yang mengaku Nabi di Mekah itu betul-betul Nabi, sebagaimana yang diberitakan dalam kitab kalian? Maka dijawab oleh tokoh-tokoh yang dianggap ulama tadi, padahal fasik, fajir. Mereka jawab, tidak seperti itu. Bahkan kalian ahda minal ladzina amanu sabila. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, tentang dua tokoh Yahudi tadi yang menjawab seperti itu. Allah juluki dengan jibti wa taghut. Tidakkah kalian lihat orang-orang yang mendatangi jibti wa taghut? Kemudian jibti wa taghut menjawab dengan kalimat antum ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Maka keadaannya demikian.
al-ihtijaj bi fisqati ahli al-ilm atau bi fasaqati ahli al-ilm wa juhalihim wa ubadihim. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah mengikuti orang-orang fasik dari kalangan orang yang berilmu. Wa juhalihim wa ubadihim, dan mengikuti orang-orang ahli ibadah tapi bodoh. Jadi ulama yang diikuti ulama su, ahli ibadah yang diikuti ahli ibadah yang bodoh. Fa'adzarahumullahu ta'ala min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka dari yang demikian. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 34, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-rahbani la yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah." Diingatkan oleh Allah bahwa ulama tersebut ulama ustu. Tokoh-tokoh Yahudi tadi adalah orang-orang yang berilmu tapi orang-orang yang sesat. Orang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Orang yang menjual ayat-ayatnya. Allah sebut dengan kalimat, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya katsiran minal ahbar, kebanyakan para pendeta-pendeta Yahudi, rahib. Ahbar adalah bentuk jamak dari hab, yakni tokoh ulama mereka, ulama Yahudi. Waruhban, tokoh ahli ibadah mereka. Jadi ahbar dan ruhban itu adalah ahli ilmu dan ahli ibadah. Allah katakan bahwa ahli ilmu mereka, ahli ibadah mereka, katsiran yakuluna amwalan nas, kebanyakan mereka memakan harta manusia dengan batil. Barang siapa yang membayar sekian, dosanya diampuni. Nanti dikasih surat pengampunan dosa. Barang siapa yang membayar sekian, maka dia dibebaskan dari ibadah ini, dari ibadah itu. Barang siapa yang membayar sekian, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa dalam agama ini. Semuanya harta. Untuk siapa? Untuk pendetanya. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, "Inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan." Sehingga mereka, rahib-rahib ini, mereka menghalalkan riba. Padahal riba diharamkan di dalam agama mereka. Tapi mereka menghalalkan riba. Apa alasannya? Annal bai'a mithlu riba. Sungguhnya jual beli juga sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli, kata mereka. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan. Itu saja. Maka keadaan mereka, kata Allah, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Berarti kalau Allah gambarkan mereka memakan harta manusia dengan batil, berarti mereka adalah ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Atau sesungguhnya bukan ulama, orang yang punya ilmu tapi jahat. Sehingga ilmunya justru dibolak-balikkan oleh mereka, diganti, dirubah, ditarik ke sana, ditarik kemari untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Wa yasudduna an sabilillah. Lebih parah lagi, bukan hanya makan harta, tapi mereka menghalangi jalan Allah. Yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mau mengikuti Islam, dihalangi oleh mereka, oleh pendeta-pendetanya. Mestinya, kalau mereka betul-betul alim, mengerti Taurat, betul-betul alim, mengerti Injil, betul-betul alim, mengerti ucapan Nabi Musa dan Nabi Isa, niscaya mereka akan mengatakan, ikutilah Nabi terakhir itu. Niscaya mereka akan berkata seperti apa yang dalam Taurat. Memang itu adalah Nabi, sebagaimana diberitakan dalam Taurat. Niscaya mereka akan berkata seperti apa yang dikatakan dalam Injil. Sesungguhnya itu benar-benar Nabi yang dikabarkan dalam Injil. Seharusnya. Tetapi karena mereka ulama usu, walaupun tahu, mereka rubah. Walaupun mereka tahu, mereka ganti. Dan mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Apa ayat lainnya? Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Menutup ilmu padahal mereka tahu. Ini semua sifat-sifat ruhban dan ahbar mereka. Rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka memiliki sifat ini tadi. Melemparkan kitabnya di belakang punggung mereka.
menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menjual fatwa apa yang dibutuhkan oleh mereka, asal ada bayarannya dia akan mau. Yang ketiga, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutup ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dan yang keempat, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Kalau belum sempat diketahui, disembunyikan. Mereka sembunyikan kitabnya di belakang punggung mereka sembunyikan. Kalau belum diketahui. Tapi kalau sudah kadung diketahui oleh murid-muridnya, tapi kan ada dalam Taurat. Apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta tadi? Yuharrifunal kalima an mawadhi'i, merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Ini maksudnya bukan begitu, tapi begini. Ini maksudnya bukan Ahmad sana, tapi Ahmad sini. Ini maksudnya begini dan begitu. Yuharrif, tahrif, mengganti-ganti kalimat, merubah-rubah kalimat, menyeret maknanya ke sana dan kemari. Hada fi'latul yahud min al-ahbari wal ruhban, dari ahbar dan ruhban. Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 34 ini agar kita jangan seperti jahiliyah. Seperti masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu panutannya adalah ulama ustu dan ahli ibadah yang bodoh. Kenapa demikian kira-kira? Kenapa masyarakat jahiliyah itu mengikuti ulama ustu? Apa karena nggak paham kalau itu ulama ustu? Atau karena sengaja walaupun paham? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, mereka paham. Mereka paham betul kalau ini ulama usul dan itu yang mereka sukai. Sehingga mereka mendapatkan label saya dapat dari ulama. Tetapi jawabannya cocok dengan hawa nafsu. Kalau ke ulama sungguh-sungguh ulama yang mengikuti ilmunya, maka niscaya dia akan mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Seperti kejadian di masa sudah datangnya Islam. Ada 1-2 orang bertikai. Kita berhukum. Kita tanyakan pada fulan, tokoh Yahudi yang alim. Yang satu menyatakan tidak bolehnya riba, yang satu mengatakan boleh riba. Kata yang menyatakan bahwa tidak bolehnya riba, kita tanyakan kepada fulan, ini kepada muslimin. Kata yang menyatakan tidak bolehnya, mengatakan bolehnya riba itu boleh. Mari kita tanyakan pada pendeta. Fulan. Lihat. Yang satu mengajak kepada orang Islam, yang satu mengajak kepada pendeta Yahudi yang dikenal langsung. Kenapa? Supaya mendukung dia menghalalkan riba. Maka datang kepada seorang sahabat dan ditanyakan padanya. Maka Allah dinyatakan bahwa orang yang inginnya berhukum kepada Yahudi tadi disebut yahkumun ila taghut, berhukum dengan hukum taghut. yakni kepada orang yang tidak mau menyampaikan ilmu dari Allah dan Rasulnya, tetapi menyampaikan apa yang diminta oleh konsumennya, apa yang dibutuhkan oleh si penanya, mau halal atau mau haram. Maka ulamanya gini yang dicari. Dan subhanallah, kebiasaan jahiliyah itu sampai hari ini ada. Muncul dan seperti jamur di kalangan masyarakat fasikin tentunya. Bukan di kalangan salihin. Di kalangan fasikin. Orang-orang fasik yang masih muslimin, kalau ditanya, kamu berdalil dengan apa? Dan tanya kepada siapa? Kok menyatakan ini boleh? Padahal ini sesungguhnya haram. Saya sudah tanya. Kalau nggak percaya, mari kita tanya. Kepada siapa? Yang ditunjuk pasti ulama usul. Supaya dia mendapatkan rekomendasi dukungan pada perkara yang jelek tadi, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka Allah perlu di sini diingatkan bahwa itu adalah kebiasaan jahiliyah, mengikuti ulama-ulama su, mengikuti ahli ibadah yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu 'an sawa'is sabil." Wahai ahlul kitab, ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jangan kalian ekstrim tanpa kebenaran.
Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan ikuti hawa nafsu satu kaum yang telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran, yang telah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawadis sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan agar jangan mengikuti mereka. Orang-orang Nasrani dijuluki ad-dallun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Shiratal Mustaqim membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Nasrani adalah dallun. Sedangkan Yahudi adalah maghdubi alaihim. Ayat lain yang Allah ceritakan tentang Yahudi disebutkan dengan kalimat ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Sedangkan ketika Allah berbicara tentang Nasrani, karena ayat sebelumnya dan sesudahnya berbicara tentang Nasrani, Allah katakan jangan kalian melampaui batas wahai ahli kitab, dan jangan ikuti mereka, orang-orang Nasrani yang dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. 3 kali disebut kalimat sesat. Mereka telah sesat, mereka menyesatkan, dan mereka sesat dari jalan Allah. Diulang-ulang 3 kali menunjukkan bahwa khasnya mereka, khasnya kaum Nasrani adalah dalal. Apa bedanya dalal dengan al-maghdub alaihim? Apa perbedaannya? Dalal itu adalah sesat dalam keadaan mereka ingin baik, tapi tersesat. Adapun Yahudi tadi yang Allah sebutkan ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yamudduna an sabilillah, mereka sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Yahud sengaja merubah ayat Allah, sengaja menyembunyikan ilmu, sengaja mereka menjual ayat-ayat Allah untuk keuntungan duniawiyah. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ini Yahudi. Tetapi Nasrani Allah sebutkan tersesat mereka, menyesatkan dan tersesat. Artinya mereka adalah orang-orang yang abidul jahil. Berarti ayat pertama berbicara tentang alimul fasik, ayat kedua berbicara tentang al-abidul jahil, ahli ibadah tapi butuh. Orang Nasrani kadang-kadang tidak butuh harta, tidak seperti Yahudi yang memang mencari dunia terus, merubah ayat untuk cari dunia, menjual fatwa untuk cari dunia, yuharrifuna al-kalimah untuk cari dunia, menuntut ilmu untuk keuntungan dunia. Itu Yahudi. Sedangkan Nasrani kadang-kadang mereka betul-betul beribadah, tetapi dengan kebodohan. Mereka menangis di gerejanya, menangis sungguhan, bukan pura-pura, keluar air mata, menangis, meratap, menjerit-jerit. Mereka berzikir, menyebut Tuhan, menyebut Yesus, menyebut Rohul Kudus, menyebut Isa dengan anak Tuhan. Lihat, menangis dengan kekufuran, menangis tapi dalam keadaan sesat. Apa faedahnya air mata? Tidak ada faedahnya. Walaupun kamu dengan betul-betul ingin beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Kamu menganggap Tuhan ada 3. Maka kamu berarti sudah kafir. Kalau sudah kafir, sebagaimana Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah 3 atau salah satu dari yang 3. Telah kafir kata Allah. Laqad kafara. Maka apa faedahnya air mata mereka, tangisan mereka, ratapan mereka? Dan apa faedahnya pengampunan dosa mereka meratap dan menyatakan ampun, kami bertaubat dan sebagainya? Apa faedahnya kalau tetap menyatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus? Maka yang qadibina azakumullah kasihan. Amilatun nasibah. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan bahwa ketika dibukanya negeri mereka, bukankah oleh kaum muslimin tidak diperangi orang-orang yang ada di gereja-gerejanya, pendeta-pendetanya, orang-orang tua? Maka di antara kaum muslimin melihat ada seorang yang sedang bertasbih, pendeta yang bertasbih dengan tasbih besar, pendeta Nasrani. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amilatun nasibah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Orang beramal tapi sia-sia. Beramal tapi lafaz tidak sia-sia. Beramal tapi tidak berfaedah apa-apa karena kafir.
Walaupun dia berzikir terus beribu-ribu kali setiap harinya, atau lebih daripada itu beratus-ratus ribu, mengucapkan tentang Tuhannya, tetap tidak mendapatkan apa-apa. Amilatun nasibah. Orang beramal tapi sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling rugi kehidupannya di dunia ini, yaitu mereka-mereka yang dalam keadaan beramal, mereka dalam keadaan sesat, dalam keadaan mereka menyimpang sesat, wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat jalannya, kalimatnya dhalal seperti Nasrani. Dhalla sa'yuhum, tersesat jalannya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a, tetapi mereka mengira sedang beramal baik, sedang beramal saleh, mengira sedang berjalan di jalan yang lurus. Kasihan. Aksari, orang yang rugi, orang yang betul-betul paling rugi di kehidupan dunia ini. Yahudi jelas tidak mendapatkan akhirat karena dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Tapi di dunia mereka mengumpulkan harta. Nafas. Tidak dunia, tidak akhirat. Di dunia mereka meratap, menangis, menyendiri, terus beribadah di rahib-rahibnya, di tempat-tempatnya. Ini agama mereka. Kalau mereka ikuti sungguh-sungguh, karena kebanyakan mereka tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh, justru menyengsarakan mereka. Siapa yang saleh dari kaum Nasrani? Siapa? Rahib kan? Di mana rahib-rahib itu? Bikin bangunan khusus di atas gunung sendirian, khusus untuk ibadah di sana dan hanya di sana. Yang disebut di sini dengan biarawan dan biarawati. Itu yang solehnya. Apa dapatnya dari dunia? Nggak dapat apa-apa. Dia dikurung bahkan. Kawin nggak boleh. Kenikmatan hidup dunia nggak boleh. Bagi mereka itu aib. Masa biarawan biarawati kawin? Tidak boleh menyebut itu haram. Apa akibatnya? Sengsara di dunia. Apa dapat di akhirat? La syai'. Berarti la dunia wal akhirah. Inilah yang dikatakan akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang sesat jalannya di kehidupan dunia, tapi mereka mengira sedang berbuat baik. Ila ayati ukhra. Pada ayat-ayat lain juga banyak yang menceritakan tentang dua golongan ini. Golongan ulama tapi betul-betul fasik yang menjual ayat-ayatnya, menjual fatwa dan sebagainya seperti Yahudi. Dan tokoh-tokoh orang yang ahli ibadah atau dianggap ahli ibadah tapi bodoh. Seperti Nasrani, seperti pendeta-pendeta Nasrani, seperti biarawan dan biarawati. Masyarakat jahiliyah mengikuti dua golongan ini. Sedangkan ketika Rasulullah datang menyatakan jangan ikuti mereka. Jangan ikuti ulama usu dan jangan mengikuti ahli ibadah yang bodoh. Berarti siapa yang diikuti? Yang diikuti oleh kaum muslimin adalah al-alim al-amil. Beramal dan berilmu. Berilmu dan beramal. Orang yang punya ilmu dan beramal dengan ilmunya. Konsekuensi. Ini ulama yang betul-betul dikatakan ulama. Yang ulama beramal dengan ilmunya adalah orang-orang yang Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah, yang khusyuk kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ini ulama. Adapun ulama yang menjual fatwa tadi adalah ulama usul, bukan ulama. Maka kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tadi agar jangan mengikuti ulama usul, tapi ikutilah ulama rabbaniin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ahli ibadah yang beribadah dengan ilmu, bukan beribadah dengan kebodohan. Dan ayat-ayat lainnya yang Allah perintahkan di dalamnya untuk kita mengikuti yang demikian, mengikuti orang yang saleh, yang beramal dengan ilmunya, yang beribadah dengan ilmu, dan jangan mengikuti orang-orang fasik, ahli dalal, al-ghaib, orang-orang yang sesat, orang yang menyimpang. Wa dzalika min sunani ahli jahiliyah, karena mengikuti orang yang sesat, mengikuti ulama usul adalah kebiasaan jahiliyah dan jalan mereka yang bengkok, jalan mereka yang tersesat. Wallahu taala a'lam.
Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.